Mananya udah. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pidi Muhammad Setiadi dalam mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Kali ini Anda memasuki pertemuan ke-11 ya. Kita akan membahas tentang pengembangan metode, model, dan strategi pembelajaran IPS SD. Baik, sebelum saya lanjutkan kepada konsep yang akan kita pelajari ya, dan teori-teori yang kita pelajari, ada baiknya kita pelajari dan ingat terlebih dahulu ya tentang istilah-istilah atau terminologi terkait dengan komponen-komponen pembelajaran ya. Ada model, ada metode, ada strategi yang kita pakai di sini ya. Ada 3 istilah. Nah, kalau metode itu sendiri, kalau kita ingat kembali ya, definisinya adalah cara untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sifatnya itu implementatif dan praktikal, serta spesifik pada pencapaian tujuan atau keterampilan belajar tertentu ya. Misalnya spesifik pada tujuan itu seperti kita lihat indikatornya dulu ya. Misalnya indikatornya adalah siswa dapat menyebutkan nama-nama pahlawan di sekitar lingkungannya misalnya lah. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai tujuan menyebutkan, misalnya dengan tanya jawab. Nah, itu metode yang kita pilih untuk memunculkan indikator dari siswa seperti itu. Dan spesifik pada pelaksanaan langkah tertentu dalam rencana pembelajaran. Misalnya di dalam langkah pembelajaran tertentu yang sesuai dengan kalian tulis di RPP misalnya ya, ada kegiatan inti. Nah, kegiatan intinya misalnya ada observasi lingkungan, contohnya ya. Berarti metode yang dipakai adalah metode observasi. Seperti itu. Atau dalam bahasa aslinya a way in achieving, cara untuk mencapai. Ya, jadi ini metode ini sifatnya sangat praktikal dan implementatif ya. Spesifik, implementatif, dan praktikal. Ini salah satu contohnya ya, spesifik pada tujuan dan pelaksanaan langkah pembelajaran. Ini misalnya tujuannya adalah siswa mampu menguraikan sejarah kemerdekaan RI setelah mengamati video pembelajaran. Kan biasanya kayak gini ya. Rumusan tujuan pembelajaran tuh. Anda mau menyebutnya tujuan pembelajaran atau indikator dan sejenisnya, yaitu ya terserah lah ya. Pokoknya ada tujuannya gitu. Nanti kurikulum apapun yang akan Anda berlakukan di sekolah ya pasti akan berbeda istilah juga. Tapi intinya adalah itu tujuan ya. Goals-nya akhirnya. Ya, sebetulnya sih saya juga agak jengah dengan perubahan-perubahan istilah semacam itu ya. Karena pada akhirnya sama-sama saja. Kenapa tidak merujuk pada istilah yang dipakai oleh ahli kurikulum dari ahli-ahli kita saja gitu, orang-orang Indonesia. Harus pakai kata istilah indikator, ada kompetensi dan sejenisnya. Tapi ya itu hanya bacotan saja, tidak perlu Anda dengarkan. Ini intinya adalah tujuan pembelajarannya. Terus ada langkah pembelajaran. Langkahnya ada guru memutar video pembelajaran tentang sejarah. Lalu ada langkah siswa mendiskusikan video pembelajaran dengan dipandu lembar kerja. Ya. Maka dalam 2 kegiatan ini akan muncul 3 alternatif, mungkin 5 atau 6. Ya, ini tergantung bagaimana teman-teman tergantung pada kecerdasan teman-teman sebagai seorang guru ya dalam memilih metode yang cocok untuk langkah-langkah pembelajaran ini. Nah, di sini kan ada memutar video kan. Ada memutar video, ada mendiskusikan gitu. Nah, kemungkinan metode pembelajarannya adalah diskusi, ada tanya jawab antara guru dengan siswa, dan juga ada metode kerja kelompok. Misalnya karena dia pakai lembar kerja misalnya ya. Jadi lembar kerjanya per kelompok.
Lalu ada perbedaan kerangka pemilihan metode pembelajaran dari perspektif konvensional dengan yang interaktif ya. Jadi ini tidak sepenuhnya salah ya, yang konvensional dan tradisional ini. Tidak sepenuhnya salah. Dan yang interaktif pun tidak sepenuhnya benar. Ini kita tidak membicarakan tentang benar salah, tapi membicarakan tentang kecocokan. Ya. Jadi kita membicarakan kecocokan. Jadi karakteristik bisa dilihat ya di kolom yang tengah ini, karakteristik. Ada karakteristik interaksinya, karakteristik berpikir, karakteristik konten utamanya, pemilihan metodenya, ada peran gurunya dan peran siswanya. Oke, kalau interaktif itu sifatnya multi arah, multi direction ya. Jadi sifat interaksinya multi direction. Tidak hanya guru ke siswa ataupun siswa ke guru, bisa saja melalui media, teman-teman. Jadi ini perbedaannya antara interaksi interaktif dengan konvensional. Kalau konvensional atau tradisional, kita sering kebingungan dalam membedakan istilah ini ya. Ada one way traffic, jadi hanya satu arah. Lalu ada karakteristik berpikirnya. Kalau pembelajaran yang konvensional itu indoktrinasi, artinya Anda memberikan doktrin. Kalau interaktif justru terbalik, kritis, ilmiah, dan sosial. Jadi berpikirnya itu nggak sendirian dan nggak satu pemikiran semua anak tuh. Harus kritis, ilmiah, dan sosial. Lalu karakteristik kontennya, kalau di karakteristik konvensional itu kognitif. Kalau konten pembelajaran di pembelajaran interaktif itu sikap dan keterampilan. Nah, teman-teman mungkin sering menemukan video-video pendek yang cuma 3 menit, 4 menit ya. Atau saya shout out di sini namanya judul ininya apa? Channelnya ya. Kok bisa tuh. Cuman 4 menit, 5 menit, teman-teman. Tapi pengetahuannya tidak terlalu banyak, hanya saja bisa menggugah sikap dan keterampilan, bahkan afektif. Jadi silakan kalau mau cari istilahnya pembelajaran yang sifat konten utamanya itu ke sikap dan keterampilan, jika dia mau ke interaktif. Nah, kalau pemilihan metode di pembelajaran konvensional itu selalu tunggal. Atau kalaupun tidak tunggal, itu satu rangkaian rigid. Misalnya setelah ceramah ada diskusi, ada tanya jawab. Dah, besoknya ceramah, diskusi, tanya jawab. Jadi teman-teman kalau kuliah pakai cara seperti itu, konvensional artinya. Ini kalau ada dosen-dosen nonton video ini ya silahkan kritik diri sendiri saja ya. Jangan lupa minum kopi ya. Lalu ada pemilihan metode di pembelajaran interaktif itu multi metode. Bahkan bisa jadi siswa yang mengajukan metodenya. Ya memang ini belum terbiasa di kita ya. Sebagian besar belum terbiasa. Kecuali di beberapa sekolah swasta atau mungkin sekolah-sekolah yang favorit dan sejenisnya lah. Lalu ada karakteristik peran guru. Di pembelajaran konvensional itu guru aktif dan sebagai satu-satunya sumber. Berbeda dengan pembelajaran interaktif yang guru itu aktif memfasilitasi berbagai sumber bahan dan media. Sementara peran siswa di dalam pembelajaran konvensional pasif menerima konten. Kalau di pembelajaran interaktif, siswa juga aktif. Jadi sama-sama ribut ini emang. Siswa dengan guru sama-sama ribut. Maksudnya ributnya yang punya tujuan gitu ya.
membangun dan memaknai konten IPS secara bersama. Silakan dicari di bukunya Prof. Nana Supriyatna tahun 2010. Kok balik lagi? Ya, ini adalah referensi yang bisa kalian pakai untuk alternatif metode. Ya, bisa dipilih, ada banyak ya. Ada ceramah, ada tanya jawab, ada diskusi, penugasan, kerja kelompok. Nah, mohon teman-teman bedakan antara tanya jawab dengan diskusi ya. Yang nanya siapa, yang jawab siapa. Kalau di metode tanya jawab. Lalu di diskusi misalnya. Diskusi itu nggak seperti kalian lagi selesai presentasi ada pertanyaan, terus dijawab sama kelompok. Nggak kayak gitu teman-teman. Diskusi itu harus ada keterampilan khusus. Jadi kalau saya menilai sendiri ya, kalau menilai otokritik, selama kalian kuliah 4 tahun atau 3 tahun terakhir itu, nggak kayak gitu diskusi itu harusnya. Ya memang mahasiswa kita mungkin sebagian tidak terampil untuk berdiskusi, belum pernah baca buku Albert de Bono mungkin, atau belum pernah menguasai public speaking, jadi pertanyaannya itu disiapkan sebelum kuliah, lalu dipakai ketika kuliah, terus jawabannya juga sudah disiapkan oleh kelompok sebelum kuliah. Ya, emang saya nggak tahu apa. Saya juga mahasiswa dulu tuh. Ya. Cuman kalau kemudian ada di antara mahasiswa yang benar-benar mengikuti diskusi secara betulnya, malah dikucilkan di kelasnya itu. Jadi bagi teman-teman yang dikucilkan di kelas gara-gara sering melontarkan pernyataan atau pertanyaan yang membuat orang-orang terbelalak, ya, selamat, Anda sekaum dengan saya. Lalu ada metode penugasan. Penugasan, kerja kelompok, ya, ada demonstrasi. Nah, teman-teman mohon pertimbangkan demonstrasi itu yang melakukannya siswa atau guru. Ya. Ini saya kasih pertanyaan aja, lontarkan dulu ya. Anda cari tahu sendiri. Nanti dicek di resume masing-masing, dicari, kemudian ditulis di resume masing-masing. Demonstrasi itu dilakukan oleh siapa? Lalu ada karya wisata yang entahlah masih jadi wacana field trip tuh. Jadi enggak sih? Terus ada metode simulasi ya. Simulasi dengan sosiodrama bermain peran itu berbeda teman-teman ya. Saya sengaja ini di satu rangkaian ya. Karena ini semuanya berbeda. Kalau simulasi itu tujuannya untuk mengganti atau mengubah perilaku atau menambah perilaku baru. Contohnya simulasi misalnya kalau ada gempa tuh, anak-anak harus gimana tuh? Kita kan bisa kasih tahu untuk keluar dari ruangan kan bisa ya. Keluar dari ruangan, kumpul di titik kumpul. Biasanya sekolah yang sudah ngerti tata kelola arsitektur itu pasti ada satu titik kumpul di sana. Nah, ngumpul di titik kumpul. Kalau ada gempa, misalnya ada siswa yang berada di lantai 2 atau lantai 3, turun di tangga pelan-pelan, jangan buru-buru, jangan panik. Bisa dikasih tahu itu. Tapi kan belum tentu bisa dipraktekkan. Makanya simulasi itu kita pakai simulasi dalam konteks seolah-olah nyata terjadi dan semua yang kita ajarkan ke anak-anak langsung anak-anak praktekkan seperti itu bersama-sama. Misalnya kalau anak-anak kalau dengar suara sirine ya, nguing misalnya ya, segera keluar, biarkan saja barang-barang atau apapun di dalam kelas. Yang penting siswanya keluar dulu, pelan-pelan naik tangganya pelan-pelan, turun tangganya seperti itu, yaitu simulasi. Jadi simulasi itu bertujuan atau berupaya untuk menambah atau mengubah perilaku seseorang. Contoh lagi jika ada simulasi, contohnya buang sampah sembarangan. Ya, ada
misalnya guru membuang sampah dulu ya, dilemparkan dulu. Nah, kira-kira kalau siswa melihat sampah di depan kelas misalnya apa yang mau dilakukan. Nah, simulasikan misalnya dengan mengambil sampah itu lalu menegur siapa yang membuang sampahnya. Itu namanya simulasi ya. Lalu ada sosiodrama ya. Sosiodrama berarti menghadirkan konteks tanpa menghadirkan alur atau menghadirkan tokoh. Misalnya ketika dulu Anda pernah simulasi jual beli ya, itu konteksnya itu konsepnya sama dengan sosiodrama gitu. Atau misalnya sosiodrama memerankan kegiatan menabung di bank. Nah, kan kadang-kadang kan anak-anak nggak tahu tuh harus kemana dulu tuh. Nah, sosiodrama kan dulu ada yang jadi satpam, ada yang jadi teller, ada yang jadi customer service ya, ada yang jadi pelanggan, ada klien, kayak manajer gitu. Contohnya seperti itu. Lalu ada bermain peran. Bermain peran itu harus ada dialog. Dialognya harus ada naskahnya. Settingnya harus jelas. Bahkan kalau bisa pakai kostum. Belakangnya pakai latar setting. Ya. Contohnya bermain peran misalnya ada cerita ataupun kisah sejarah penculikan Rengas Dengklok lah misalnya. Kan itu peristiwa asli ya, atau cerita Sangkuriang itu kan ada naskahnya. Jadi memerankan tokoh-tokoh yang sudah tok sana gitu, sudah jelas. Kalau Sangkuriang ya perwatakannya kayak gitu dan sudah jelas dia laki-laki. Kemudian dialognya sudah ada dan sifatnya juga sudah jelas. Atau mau memerankan bermain peran role play-nya kisah sejarah penculikan Rengas Dengklok. Ada yang jadi Soekarno, ada yang jadi Hatta, ada yang jadi Wikana, ada yang jadi Ahmad Subarjo, ya, ketua BPUPKI dan sejenisnya. Ada yang segala macam. Terus nanti latarnya juga beda-beda. Ada latar Jakarta, ada latar Karawang gitu. Jadi si background belakangnya itu diubah-ubah gitu. Kayak gitu, namanya bermain peran. Lalu ada metode inquiry discovery, ya sering digabung ini. Cuman bedanya apa? Ada yang berasal dari kehidupan nyata, ada yang berasal dari rekayasa guru, teman-teman. Nah, silakan Anda cari apa perbedaannya. Saya kasih clue-nya di sana ya. Dan terakhir ada metode observasi, ya. Ini sudah jelas untuk semuanya. Nah, pemilihan metode ini harus menggunakan pertimbangan yang cukup banyak ya. Ada pertimbangan kurikulum, ada pertimbangan fasilitas, ada pertimbangan karakteristik siswa, ada pertimbangan evaluasi dan pertimbangan keterampilan gurunya sendiri. Gak mungkin kita pakai metode misalnya metode observasi tapi gurunya tidak bisa mengelola siswa ketika di luar kelas gitu. Jadi harus ngenteng dulu, harus bercermin dulu ya. Atau misalnya Anda menggunakan metode karya wisata tapi gurunya nggak paham tentang materi yang mau dikaryawisatakan. Misalnya sejarah sebuah danau di Kota Tasik, Situ Gede misalnya. Ya gurunya misalnya belum tahu sejarah Situ Gede. Ya harusnya baca dulu, jangan langsung nanti juga dapat di sana. Nggak boleh. Anda harus paham dulu materinya, gitu. Harus paham dulu menguasai tekniknya, gitu. Misalnya lagi kalau Anda mau menggunakan lab komputer yang ada di sekolah, kalau ada ya. Kalau gurunya nggak bisa, jangan ngajarin pakai komputer, gitu. Ya, sebaiknya pilih metode ataupun media yang lain saja, gitu. Jangan dipaksakan, ya.
Tapi bukan berarti Anda tidak berusaha maksudnya ya. Jadi ini adalah salah satu cara menentukan metode itu harus cocok dengan gurunya juga. Kita sering lupa teman-teman. Kadang-kadang yang penting siswanya merasa tertarik, ya. Yang penting kurikulumnya cocok, yang penting fasilitasnya ada. Ada kemampuan gurunya nggak dipertimbangkan. Ya, pertimbangkan juga kemampuan gurunya. Jadi pemilihan metode itu sebetulnya sih cara berpikirnya itu sangat ribet ya. Tapi kalau Anda sudah terbiasa nanti juga cepat sih mikir kayak gini. Nanti milih metode apa bisa tuh. Bahkan sudah punya formula masing-masing gitu. Kayak dosen-dosen kita kan kebanyakan kayak gitu, presentasi, diskusi, lalu tutup. Gitu aja terus kan. Konvensional memang. Ya nggak jelek. Saya bilang juga tadi di awal itu nggak jelek. Memang cocoknya pakai itu. Karena satu, siswanya atau mahasiswanya tidak terampil berdiskusi, jadi tanya jawab bentuk nate. Ya contoh ini mah, ya nggak usah kesinggung. 3 tahun kan, kalian udah kuliah 3 tahun kan? Udah lama lah, udah tua lah. Ngapain sih kesinggungan udah tua kayak gitu, ya? Ya maksudnya gitulah. Tahu ya? Oke, catatan penting. Dalam pembelajaran IPS, terutama di SD ya, tidak ada metode pembelajaran terbaik yang sakti untuk semua pembelajaran. Anda ingat-ingat kembali ketika tingkat 1, tingkat 2, Anda ada yang pernah bertanya, mana yang metode yang paling baik? Masih ingat nggak ada yang ngomong kayak gitu? Ya, mari kita celak dia hari ini. Karena memang tidak ada pembelajaran atau metode terbaik ya. Kalaupun ada ya pasti terus-terusan dipakai gitu. Terus metode pembelajaran yang baik adalah yang relevan dua arah, kurikulum dan karakteristik siswanya. Pembelajaran IPS SD juga tidak bisa menggunakan satu metode secara terus-menerus dari pagi sampai pulang sekolah. Bayangin tuh. 8 jam di sekolah, full semuanya pakai metode yang tunggal. Besoknya diulang lagi. Kasihan anak-anak. Ya. Monoton. Mono itu satu, ya. Jadi berulang-ulang gitu. Ya, meskipun Anda menyukai cara ataupun menyukai sesuatu, tapi kan nggak mau itu terus terulang kan. Misalnya Rizka suka dengan ayam goreng misalnya ya. Tapi kalau tiap hari saya kasih ayam goreng juga nggak mau. Panas dalam. Ya, artinya kadang-kadang itu bikin bosan. Pada level tertentu malah berbahaya, ya, seperti itu. Dan formula hari ini belum tentu bisa digunakan lagi besok. Teman-teman, saya berulang kali, ya, saya berulang kali media dan metode itu diganti-ganti tiap tahun. Kenapa? Karena ada refleksi di semester sebelumnya. Misalnya, istri saya tuh sering nanya ya, kok Kenapa saya sering ganti metode, ganti media gitu, atau ganti materi? Bukan ganti materi, saya hanya menyusun apa yang sekiranya hasil refleksi tahun kemarin yang kurang gitu. Jadi selalu diupdate teman-teman. Makanya kenapa formula hari ini belum tentu bisa digunakan lagi besok. Misalnya hari ini siswa-siswa suka dan senang banget ya. Senang banget dengan nonton video animasi misalnya. Belum tentu besok mereka mau menonton lagi. Ya mungkin sehari 2 hari bisa ya. Tapi hari ketiga, hari keempat mungkin mereka lebih menyukai kegiatan di luar kelas. Bisa jadi itu. Ya, semua kemungkinan bisa muncul. Dan penting untuk membuat variasi metode pembelajaran, namun tetap relevan. Makanya bukan mana metode pembelajaran yang paling baik, ya, tapi bagaimana kita selalu membuat variasi. Nah, ini juga termasuk pada pemahaman kita mengenai kurikulum yang baru sekarang.
Bukan berarti pendekatan saintifik harus terus selalu dipakai. Bukan berarti model pembelajaran project based learning itu harus terus-menerus digunakan, ya. Bukan berarti pembelajaran tematik terpadu itu harus terus-menerus dilakukan, ya. Nantinya malpraktek. Kenapa malpraktek? Karena dia akan terus-menerus satu arah, satu jenis, satu varian. Tidak ada variasi. Makanya saya bilang di awal, tidak adanya variasi dalam pemilihan metode itu bisa membuat anak-anak bosan, bahkan pada level tertentu bisa berbahaya. Ya. Terus ayeuna kemarin 2013 pada ribut bikin modul tematik. Ya. Modul tematik kemudian semuanya diajarkan pakai modul tematik itu. Nggak harus juga gitu. Teman-teman kalau sudah S1 maka dituntut untuk bisa membuat materinya gitu. Ya, kemudian muncul kebingungan ya bikin materi, ya bikin administrasi, berat sekali. Ya. Teman-teman emang tujuan tugas utamanya teman-teman itu apa? Kan ngajar. Tugas utama teman-teman tuh ngajar. Siapkan materi saja dulu gitu. Administrasi dan sejenisnya kan itu bisa robotik lah. Suatu saat bahkan bisa digantikan tugas membuat administrasi itu kepada robot dan kepada artificial intelligence lah gitu. Sekarang aja banyak bermunculan kan software-software untuk mengerjakan administrasi sekolah secara otomatis, tinggal di input lalu langsung jadi gitu. Kepala sekolah tinggal tanda tangan kan. Bahkan tanda tangan sudah ada tanda tangan digital gitu. Ya kalau beberapa sekolah tidak mau terbuka ya biarkan saja gitu. Maka guru-gurunya juga akan tetap menderita. Ya. Seperti itu, teman-teman. Ya. Lanjut saja kita ke penguasaan metode pembelajaran ya. Untuk mempelajari pendekatan, mempelajari teori belajar dan sejenisnya itu bisa baca ya. Tapi untuk mempelajari metode tidak ada cara lain selain Anda harus ngajar. Kenapa? Karena practice makes perfect. Praktikkan dulu sebelum masuk ke kelas. Jadi sebelum Anda masuk ke kelas tuh praktik dulu di rumah, di depan cermin. Ya, ketika Anda ceramah tuh mimik wajah kayak gimana, terus intonasi naik turun gimana. Anda rekam tuh, Anda perhatikan lagi rekamannya, ya, dicek lagi. Lalu, experience is the best teacher, ya. Tambah jam terbang Anda, ya. Anda sebut jam terbang, jam tayang, atau jam manggung, apapun lah ya namanya ya. Pokoknya menambah pengalaman lah, ya, menambah pengalaman. Tapi bukan pengalaman terus-menerus menggunakan metode yang satu itu aja gitu. Jadi coba pakai metode lain gitu. Misalnya kemarin kalian pernah pakai simulasi ekonomi itu baru gitu. Karena selama 2 tahun 3 tahun terakhir itu nggak pakai simulasi ekonomi. Itu simulasi ekonomi itu baru itu. Nah, saya nyobain. Nah, kalian jadi kelinci percobaannya gitu. Dan hasilnya saya dapat poin-poin yang harus diperbaiki dan mana yang harus tetap dipertahankan. Dan itu nggak akan bisa dicapai kalau nggak dipraktekkan, ya. Seperti itu. Lalu selanjutnya not to be like talking to a brick, ya. Jangan seperti ngobrol dengan batu bata kosong. Kalau lagi sama siswa tuh jangan seperti dengan tembok, ya. Kan sering kita dengar dari guru-guru kita kalau mau lomba pidato tuh. Aduh, ibu bapak takut, kayak misalnya siswanya kayak gitu ya. Gugup, grogi, udah biarin aja ngobrol sama paku. Anggap aja semua yang duduk itu paku. Ya nggak boleh. Kalau Anda ngajar, ya kalau mungkin pidato bisa ya. Tapi kalau ngajar nggak bisa, masa anak-anak diperlakukan seperti paku? Atau seperti tembok gitu.
Keberhasilan teknik pembelajaran berkaitan dengan dua arah. Jadi Anda harus direspon oleh siswa dan Anda pun harus merespon siswa itu seperti apa, gitu. Pak, kumaha mun ribut? Makanya sebelum Anda ngajar, tentukan kontrak di awal pertemuan. Misalnya yang ribut nanti harus apa? Kemudian yang bisa menjawab pertanyaan guru, maka dia dapat apa? Itu harus tentukan dulu kontraknya di awal, gitu. Nah, ini kalau Anda mau lebih lanjut bisa mendapatkan pengalaman ini, ya tetap harus ke sekolah sih. Kalau pengen contoh, mau lihat contoh, silakan nonton film The Ron Clark Story. Pernah ada yang nonton? Kalau ada yang pernah, silakan ceritakan kepada teman-temannya ya. Lalu ada read and reflection, ya, baca artikel, jurnal ilmiah, buku, ikuti seminar, pelatihan ya. Jadi kalau teman-teman nanti suatu saat dapat sertifikasi, bukan untuk nyicil mobil atau untuk ya hal-hal yang bersenang-senang, pakailah sertifikasi itu untuk pelatihan, ikut seminar, membeli buku, atau membeli laptop. Ya masalah mobil yang penting jalan aja lah, gak usah sampai mobil yang limusin gitu kan, gak usah ya. Itu terlalu mewah gitu ya. Saya kadang-kadang bersyukur karena melihat guru-guru sekarang itu bisa hidup mewah gitu, meskipun dari hutang ya, tapi bisa merasakan hidup yang bergelimang lah gitu ya, dibandingkan dengan guru-guru sebelumnya, bahkan angkatan saya gitu. Cuman hati-hati jangan sampai hilang konteks, jangan sampai hilang tujuan bahwa Anda itu tugasnya mengajar gitu. Ya. Ya tentang apakah limusin itu atau Fortuner itu atau segala macam itu mewah atau tidak, itu tergantung perspektifnya. Bisa saja ada guru yang memang dapat suami atau dapat istri yang kebetulan bekerja di komisaris BUMN misalnya. Ya itu wajar, bahkan harus malah, karena untuk menjaga keamanan ya. Berbeda dengan Anda yang ya untuk cari makan buat besok aja kadang-kadang bingung gitu. Lalu ada it takes two to tango. Maksudnya it takes two to tango itu maksudnya Anda nggak bisa cuman bekerja sendirian. Anda harus sering-sering diskusi dengan guru yang lain ya. Apalagi kalau Anda masih muda, sering-seringlah terus diskusi dengan guru senior, karena pasti jelas mereka mempunyai pengalaman lebih banyak daripada Anda gitu. Meskipun mereka mahasiswa juga kan dulunya kan, tapi mahasiswa jadul gitu. Mungkin sebagian konsepnya sudah usang, tapi karena pengalaman itu nggak bisa dibayar dengan apapun sih. Makanya kalian harus menghormati senior itu, terutama menghormati ilmunya ya. Ya tidak harus semuanya dihormati. Yang penting adalah ilmu dan pengalamannya yang Anda hormati, teman-teman. Soal perilaku-perilaku buruk semacam korupsi dana bos atau korupsi atau menyelewengkan tabungan siswa atau menyelewengkan uang patungan buat field trip misalnya ya. Itu nggak boleh Anda hormati, Anda harus kritik itu. Ya. Di sini kita menempatkan rasa hormat kita pada tempatnya, bukan pada segalanya, ya. Konsultasi juga dengan guru-guru yang berbeda sekolah, misalnya melalui KKG, ya. Kalau Anda aktif di KKG itu enak, udah mah dapat ilmu, dapat teman baru, dapat uang duduk, wah enak itu. Dapat konsumsi juga. Jadi sebetulnya nggak ada sih yang menolak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan KKG menurut saya ya. Terutama saat itu saya masih junior sih. Saya ikut KKG 3 kali kalau nggak salah. Ya, 2 kali 3 kali lah. Dapat uang makan, dapat makanan, dapat uang duduk, transport ya.
dan dapat ilmu dari dosen-dosen lain gitu. Kebetulan saat itu yang ngisinya itu dari Unsil, khusus pada pembelajaran bahasa sih sebetulnya, dan juga pembelajaran IPA kalau nggak salah. Ya, seperti itu. Lalu kita lanjut ke model. Model itu berbeda dengan metode, ya. Model itu lebih ke gambaran satu pembelajaran lengkap dan utuh. Jadi dalam model itu bisa jadi ada metode, ya. Ada metode yang banyak. Dan model pembelajaran ini adalah uraian langkah sistematis, mulai dari awal sampai akhir. Dan sifatnya itu adalah resep pembelajaran, ya. Karena dia resep pembelajaran, maka di dalamnya ada rangkaian teori, pendekatan, metode, dan teknik. Nah, ini sifatnya mirip dengan Anda membaca buku resep makanan, teman-teman. Ada alat, ada bahan, ada cara masak, ya, ada finishing, gitu. Jadi, ini mirip dengan resep pembelajaran. Apakah Anda boleh mengimprovisasi model? Boleh. Silahkan. Karena model itu terbuka untuk media, terbuka untuk metode apapun, terbuka untuk bahan ajar apapun. Cuman Anda harus pintar. Makanya saya bilang tergantung kepandaian atau kecerdasan seorang guru dalam menentukan metode, media, strategi, bahan ajar, bukunya, sumbernya, yang cocok dengan model, yang cocok dengan metode, yang cocok dengan strategi apa gitu. Ya, jadi arah pikirnya itu nggak linear, arah pikirnya itu lebih ke lateral. Pernah dengar nggak istilah lateral thinking? Berpikir menyamping, pernah nggak? Belum pernah ya. Ya, silakan cari tentang lateral thinking. Nah, model pembelajaran itu ada 4 rumpun, ya. Ada model pembelajaran rumpun pemrosesan informasi, ada rumpun pembelajaran sosial, ada rumpun pembelajaran perilaku, dan rumpun personal. Nah, pemrosesan informasi ini rumpun yang ini tujuannya untuk meningkatkan kekayaan informasi atau kekayaan kognitif, kekayaan pengetahuan anak-anak. Jadi ending dari model pembelajaran ini adalah anak-anaknya jadi pintar segala macam gitu. Dan dia melakukan proses informasi itu cepat. Ya. Misalnya mencari informasi dari internet cepat gitu dan sejenisnya. Lalu ada pembelajaran sosial. Nah, ini endingnya adalah interaksi sosial di dalam kelas dan di luar kelasnya itu jadi bagus. Ya. Bahkan tidak terikat dengan gender. Tidak terikat dengan latar belakang sosial. Anak miskin dengan anak kaya, interaksi tanpa ada sekat gitu. Interaksinya jadi lancar. Nah, ada rumpun pembelajaran perilaku. Di sini rumpun pembelajaran perilaku itu tidak hanya tentang perilaku baik dan tidak baik ya, karena belajar adalah perubahan perilaku menurut teori behavioristik ya. Dan ini adalah dasar dari pembelajaran perilaku. Lalu ada pembelajaran personal ya. Ini semuanya lebih kepada pengembangan kapasitas personal tiap-tiap siswa masing-masing ya. Nah, kadang-kadang karena model-model ini punya tujuan masing-masing ya, kadang-kadang ada yang membuat resep model ini menjadi resep obat. Contohnya gini teman-teman, ada siswa atau sebuah kelas yang kok pada diem ya gitu. Tapi Pak Linder mah pinter karena dilihat dari nilainya, dari nilai ulangan harian bagus-bagus misalnya. Terus ketika ujian praktek bagus-bagus, ujian lisan bagus-bagus, tapi ketika proses belajar kok pada diem gitu, nggak saling diskusi, nggak jalan, diskusinya nggak jalan. Bisa jadi pembelajaran sosial bakal jadi obatnya. Jadi ini bisa jadi resep ini bisa resep makanan, bisa resep masakan, bisa resep obat nih. Boleh? Boleh. Anda mau pakai resep-resep model ini jadi obat, silahkan ya. Itu pun harus berdasarkan analisis yang Anda gunakan dulu terhadap sekolah masing-masing ya. Tidak boleh langsung serta-merta dipakai gitu.
Contoh kasus nih, siswa kelas 5 semester 1, tujuan pembelajarannya ada 2, satu pertemuan itu ya. Karakteristik siswanya dalam kelas itu mayoritas aktif, senang bereksplorasi, interaksi siswanya tinggi. Maka alternatif metodenya juga ada 5, misalnya ada tanya jawab, ada diskusi, observasi, ada simulasi, ada demonstrasi misalnya ya, ada 5. Nah, bagaimana urutan metode pembelajarannya? Ceramah dulu, ataukah simulasi dulu, atau demonstrasi dulu? Lalu apa saja yang dibutuhkan dan apa saja teknik yang harus dikuasai? Ini menentukan model pembelajaran yang relevan itu harus sesuai dengan 4 hal ini. Ya. Ada kurikulum, ada karakteristik siswa, alokasi waktunya berapa jam, ya, berapa pertemuan, dan fasilitas yang ada. Ya. Seperti itu. Lalu ada strategi penerapan model pembelajaran PSSD. Ini pertimbangannya ya. Pertimbangannya juga karakteristik berpikir siswa, gaya belajar, tujuan, motivasi, dan masalah yang biasa timbul dalam pembelajaran yang sedang berjalan. Misalnya, apakah ada siswa yang mengalami ataupun melakukan perilaku yang tidak mengenakan di kelas misalnya, dan itu sering terjadi, maka Anda harus melakukan catatan anekdot di sini. Masalah-masalah itu harus dicatat oleh Anda gitu. Untuk apa? Untuk mendokumentasikan sebetulnya bisa nggak sih ini kita selesaikan gitu. Misalnya ada siswa yang seringkali kalau lagi belajar gitu ya, suka mengangkat kakinya untuk mengangkat rok temannya yang duduk di depan. Di sana cowok tuh. Jadi masalah atau tidak gitu. Kemudian bagaimana respon kita terhadap mereka. Gitu. Misalnya apakah semuanya jadi laki-laki ya. Itu juga nggak menyelesaikan masalah sih sebetulnya ya. Tapi ya Anda catat setiap solusi yang Anda pakai gitu. Kenapa? Karena Anda akan menentukan strategi penerapan model gitu. Ini adalah strateginya. Ada direktif, ada mediatif, ada generatif, ada kolaboratif. Ya, ada 4 jenis strategi. Nah, ini dalam hal penentuan tujuan, guru adalah penentu tujuan dalam dalam strategi direktif dan mediatif, dan generatif dan kolaboratif ya, semuanya ada ya. Tapi bedanya ada campur tangan siswa dan kelompok siswa di generatif dan kolaboratif strategi. Kalau penentuan metode, guru hanya memberikan perannya di dalam directive strategis. Metode dan materi bahkan di mediatif dan generatif serta kolaboratif itu oleh siswa. Ya. Lalu ada penentu evaluasi, direktif selalu guru ya. Guru. Sampai sumber belajar juga guru ya. Di mediatif ada siswa sebagai penentu evaluasi. Lalu di dalam kolaboratif strategis kelompok siswa gitu. Kayak parlemen ya nantinya ya. Lalu ada sumber belajar yang relevan. Ada rasa ingin tahu, ada kompetensi, ada interdependensi, dan rasa komunitas. Jadi teman-teman mungkin sebagian besar dari kita tidak pernah menemukan kolaboratif strategis semacam ini ya. Di sekolah dasar terutama. Kalau di SMA, SMP mungkin sering kita temukan. Ya. Misalnya dulu ketika SMA ada pengalaman Anda melakukan field trip. Field tripnya bahkan tempatnya pun Anda yang menentukan. Bahkan field tripnya pun Anda yang menentukan kelompoknya. Bahkan Anda juga yang segala macam sampai ke pembiayaan gitu. Terus guru tinggal berangkat gitu. Terus kita bayarin ongkosnya. Terus kita siapin makanannya. Ada waktu semacam itu gitu. Ketika dulu ya. Kalau Anda, itu pun kalau Anda mengambil jurusan IPS di SMA-nya ya. Kalau SMK dengan IPA dengan bahasa ya mungkin tidak akan mengalami itu atau sedikit mengalami itu. Karena nggak mau ngurusin hal-hal kayak gitu biasanya. Kalau anak-anak IPS kebanyakan justru bikin panitia sendiri, bikin pendanaan sendiri, guru tinggal berangkat aja. Bahkan tidak hanya guru IPS-nya, semua guru yang ngajar di kelas itu semuanya diajak gitu. Ya, itu
udah lazim sih kayak gitu. Di IPA juga ada field trip. Saya juga tahu ketika SMA tuh. Cuman bukan siswa yang ngurusin, guru. Lebih mahal sih, tapi nggak tahu kenapa. Cukup ya, itu saja. Nggak usah jadi gibah ya. Nggak ulah ngagibahkeun guru cenah. Lain ngagibahkeun, ngekritik ini mah. Ya, demikian saja teman-teman untuk pertemuan hari ini. Silakan apa yang baik-baiknya Anda ambil ya. Yang jelek-jeleknya janganlah ya. Eh, yang jelek-jeleknya Anda jadikan kritik diri sendiri saja ya. Saya pun sama kok sedang mengkritik diri sendiri. Metode yang saya pakai juga sama-sama konvensional ya. Ragamnya tidak interaktif. Apakah saya harus mengganti metode atau melakukan variasi dalam pembelajaran? Bisa jadi suatu saat ya. Hasil refleksi dari semester ini adalah juga dari hasil refleksi semester tahun kemarin gitu. Ada materi yang saya putar-putar itu ada tuh. Ada materi yang bahkan saya hilangkan juga ada. Aduh, eta ucing asup. Itu ucing asup. Ya, seperti itu. Wah, karekam juga nanya ucing asupnya. Ya, nggak apa-apa. Demikian saja. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga masing-masing di rumah. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Dan juga bisa memberikan manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.